Scene pertama, scene memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Pete. Ia bertugas sebagai informan FBI atau menjadi spionase di kelompok bandar narkoboy yang besar. Kemudian Pete mendapatkan telepon dari atasannya di FBI yang memberikan informasi mengenai akan ada pengiriman narkoboy sebesar 6 kg. Kemudian ponsel Pete yang satunya lagi mendapatkan sebuah telepon dari kawan mafianya yang bernama Stasek. Mereka membicarakan bahwa sang bos akan datang bersama narkoboy yang akan diselundupkan. Selain itu, Pete memiliki keluarga yang sangat ia sayangi. Sehingga Pete pun selalu mengingatkan kepada istrinya untuk senantiasa waspada dari bahaya yang selalu menghantui keluarganya, karena Pete pun tahu bahwa pekerjaannya sangat berbahaya. Pete memberikan pesan kepada istrinya yang bernama Sofia untuk tidak membukakan pintu rumah, kecuali kepada Pete saja. Di tempat lain, scene memperlihatkan ada seorang agen FBI yang bernama Wilchos terlihat merencanakan penyergapan kepada bandar narkoboy. Begitupun untuk mensukseskan penyergapan yang akan dilakukan olehnya. Wilchos menjelaskan bahwa akan ada seseorang yang membantu dalam operasi penyergapan yakni orang tersebut ialah Pete. Begitupun Wilchos menyuruh anak buahnya untuk tidak menyakiti atau menyerang Pete. Scene berganti. Scene memperlihatkan Pete bertemu dengan Wilchos. Di sana Wilchos memberikan handphone kepada Pete untuk ia gunakan sebagai alat penyadap, dan alat tersebut harus dipasang di celana Pete. Kemudian mereka menyepakati kode yang akan digunakan jika ada hal yang tidak beres, yakni Pete harus keluar tempat tersebut sambil merokok. Keesokan harinya, Pete dan Stasek berangkat ke bandara untuk membawa barang selundupan milik Klimek. Begitupun Wilchos beserta tim selalu memantau pergerakan apa yang sedang dilakukan oleh Pete. Di saat yang bersamaan ternyata terjadi perubahan rencana yang menyebabkan Pete dan tim harus melakukan pertemuan di sebuah bar untuk bertemu dengan Wilchos. Ketika telah sampai di bar, terjadi perbincangan antara pembeli dan pihak Pete. Akan tetapi di sini Pete merasakan ada yang janggal karena pembeli tersebut hampir tidak terlihat sebagai seseorang yang suka mengkonsumsi narkoboy. Akan tetapi pembeli tersebut seperti orang baik, bahkan Pete dapat melihat dan berspekulasi bahwa orang tersebut adalah seorang aparat. Apalagi ketika Pete mencoba untuk mengecek dengan cara menanyakan pertanyaan mengenai ketika dahulu di penjara. Ternyata orang tersebut mengaku bahwa pernah satu penjara dengan Pete, padahal Pete belum pernah bertemu dengannya. Apalagi pria tersebut malah berubah pikiran untuk membeli sebagian saja. Hal ini pun menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sedang menyamar. Setelah ketahuan pria tersebut akan diusir paksa. Akan tetapi pria tersebut malah menodongkan pistolnya yang membuat Stasek malah memberikan tembakan yang membuat pria tersebut tewas seketika. Setelah menilai bahwa keadaan sudah mulai kondusif, Pete pun langsung memberikan kode kepada Wilchos dengan cara keluar gedung sambil mereka. Akan tetapi bukan bantuan yang Pete dapatkan, malahan pihak FBI pergi begitu saja. Keadaan di dalam pun mulai tak terkendali karena tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Pete pun bertugas untuk membereskan mayat pria yang sebelumnya telah tewas. Dengan kejadian ini, semua anggota pun akhirnya melaporkan seluruh kejadian kepada Klimek. Saat itu Klimek sangat marah dan emosi karena anak buahnya melakukan kesalahan. Klimek membuat sebuah perencanaan agar seluruh kesalahannya ditumpahkan kepada Pete. Nantinya Pete akan menyerahkan dirinya agar pihak kepolisian tidak melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap Klimek dan kelompoknya. Karena itu akan membahayakan bisnisnya. Selain itu Pete akan diberikan tugas khusus oleh Klimek ketika di dalam penjara, yakni Pete akan menjadi pemasok narkoboy di dalam penjara tersebut. Untuk meyakinkan Pete, Klimek menyebutkan bahwa ia sudah memiliki rencana agar masa tahanan Pete tidak terlalu lama. Meskipun cukup berat, Pete terpaksa mengiyakan perintah dari Klimek karena tidak ingin timbul kecurigaan terhadapnya. Karena tidak hanya itu, Klimek menyebutkan bahwa akan mengancam keselamatan istri dan anak Pete jika Pete tidak setuju dengan rencana yang disebutkan Klimek sebelumnya. Klimek ternyata berhasil menemukan keberadaan Sofia yang sedang bersembunyi di sebuah tempat. Kemudian, Pete langsung menelepon Wilchos karena ia merasakan bahwa pihak FBI seperti membiarkannya hancur sendirian tanpa memberikan bantuan apapun. Di tempat lain, mayat pria yang sebelumnya telah menjadi korban adalah seorang aparat kepolisian. Di sana terlihat seorang pria yang ternyata atasan dari mayat tersebut dan pria itu bernama Green. Green berasal dari divisi kriminal pihak kepolisian.
Di sini Green terlihat sangat kesal karena anak buahnya telah tewas ketika bertugas. Keesokan harinya, Green seperti memiliki rencana untuk mencari pelaku yang telah menghabisi anak buahnya. Dimulai dengan melihat CCTV yang terpasang di kawasan tersebut. Dan di sana Green menemukan wajah Pete yang sedang menyalakan rokoknya. Scene berganti, Pete saat itu langsung menemui Wilchos dengan hasil pertemuan mereka. Pete harus mengikuti semua rencana yang telah dibuat Klimek. Karena itu menjadi kesempatan bagi FBI untuk mendapatkan informasi lebih besar mengenai channel bandar narkoboy seluruh dunia yang nantinya akan bekerja sama dengan Klimek melalui Pete. Dalam hal ini Pete akan melakukan spionase ketika nanti berada di penjara atau lebih tepatnya akan menjadi agen ganda. Tanggapan yang diberikan oleh Pete kepada pihak FBI adalah kekecewaannya karena ia malah kembali mendekam ke penjara dan hal ini akan berimbas bahwa ia akan sulit bertemu dengan istri beserta anaknya. Pete pun merasakan seperti tidak dianggap padahal ia sebelumnya sudah melakukan banyak hal kepada FBI. Scene berganti, Scene memperlihatkan Green yang kembali lagi mencari siapa orang yang terekam di CCTV yang ia temukan. Diketahui bahwa Green akhirnya mengetahui bahwa Pete adalah seorang mantan prajurit perang yang pernah dipenjara karena telah membunuh bawahannya, namun Green merasakan ada kejanggalan mengapa pihak FBI malah ikut campur dalam urusan tersebut. Di tempat yang lain, keesokan harinya Stasek pergi menemui Pete untuk memberitahu bahwa Klimek ingin bertemu dengan Pete sebelum Pete akan dimasukkan ke dalam penjara. Selain itu Stasek memberikan paket narkoboy kepada Pete untuk diselundupkan ke dalam penjara. Selain itu, Pete pun memberitahu Sofia bahwa tidak lama ia akan kembali masuk ke dalam penjara untuk menjalankan misi yang baru. Lalu Pete melakukan perbincangan pribadi dengan Wilchos yang menyebutkan bahwa dirinya meminta beberapa permintaan kepadanya atau kepada pihak FBI untuk membantunya dalam menjalankan misi ketika berada di dalam penjara. Salah satu dari permintaan Pete telah ditolak oleh Wilchos karena dinilai akan membahayakan FBI. Sehingga permintaan tersebut diganti menjadi Pete akan ditempatkan sebagai pembersih atap penjara untuk memuluskan pekerjaannya nanti. Scene berganti, scene selanjutnya memperlihatkan Klimek beserta istrinya mendatangi rumah Pete, seakan-akan Klimek memberikan ultimatum kepada Pete untuk tidak mengkhianatinya. Karena jika Pete melakukan hal tersebut maka Sofia dan anaknya akan dalam bahaya. Di sisi lain, ternyata Green sudah berada di luar rumah Pete dengan tujuan memata-matai Pete, begitu pula Green melihat Klimek yang keluar dari rumah Pete. Tidak hanya itu keluarnya Klimek menjadi sinyal bagi Pete dan istrinya untuk melakukan rencana selanjutnya yakni Sofia seakan-akan telah mendapatkan KDRT oleh Pete yang membuat polisi akan datang ke rumah Pete untuk menangkapnya. Tak lama kemudian ternyata Pete akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pemandangan tersebut dilihat jelas oleh Green yang berada di luar. Singkat cerita, akhirnya Pete dimasukkan ke dalam penjara Kebonwaru, ia akan ditempatkan bersama napi kelas kakap dari berbagai penjuru dunia. Akan tetapi saat itu Pete akan bersama para napi yang berkulit hitam. Kemudian para napi anak buah Klimek akan memberikan perlakuan khusus kepada Pete, karena hal tersebut diperintahkan oleh Klimek. Di tempat lain, Wilchos diberikan beberapa pertanyaan oleh Green mengenai Pete yang terlalu cepat mendapatkan bebas bersyarat. Ternyata Green sudah memiliki kecurigaan bahwa ada campur tangan FBI mengenai kebebasan Pete. Selain itu, Green memberikan bukti screenshot rekaman CCTV ada seorang wanita yang sedang berada di sebuah mobil dan wanita tersebut mirip dengan Wilchos. Akan tetapi Wilchos sempat menyangkal dan membantah tentang apa yang dikatakan oleh Green. Di tempat lain, kita akan melihat alur proses bagaimana narkoboy dapat masuk ke dalam penjara. Ternyata orang yang akan mengirimkan narkoboy tersebut adalah Sofia yang disuruh oleh pihak Klimek. Sofia memasukkan narkoboy tersebut ke dalam bangkai burung, lalu Stasek akan menjatuhnya burung tersebut menggunakan drone. Inilah maksud mengapa Pete meminta untuk menjadi petugas pembersih atap. Lalu Pete akan membawa merpati tersebut. Scene berganti, Green masih belum puas untuk mencari kebenaran mengenai Pete, sehingga ia mendatangi Sofia dan menanyakan beberapa informasi mengenai Pete. Alih-alih dengan mengatakan bahwa akan membantu Pete keluar dari penjara, akan tetapi saat itu Sofia tetap memilih bungkam. Di sini terlihat mengapa dahulu Pete membunuh seseorang di bar. Dikarenakan Pete murka akibat Sofia dilecehkan pada saat itu. Kemudian Green tetap berupaya dengan cara memberikan kartu namanya kepada Sofia. Kembali lagi ke penjara, kita diperlihatkan bagaimana alur proses transaksi narkoboy di dalam penjara. Ternyata yang dilakukan Green sampai di mana ia menyuruh salah satu napi agar mendekati Pete. Nantinya napi suruhan Green akan menghajar Pete agar ia memberitahu tentang siapa ia sebenarnya, karena apa yang dihadapi oleh Pete sudah tak bisa ia kendalikan pula. Pete pun mengaku bahwa dirinya adalah seorang informan FBI.
Mendengar hal tersebut, para napi yang lain langsung melepaskannya, dan mengatakan bahwa akan membantu Pete ke depannya. Di tempat lain, Keith mulai merasakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Green sudah membahayakan FBI. Keith pun mulai mencari cara agar informasi rahasia yang FBI miliki tidak sampai bocor akibat perlawanan dari Green. Tidak hanya itu, ternyata Green memiliki spekulasi bahwa anak buahnya telah dibunuh oleh Pete sebelumnya. Apalagi hal yang dilakukan Green saat ini kepada pihak FBI seperti menyalakan genderang perang dengan pihak FBI. Kembali lagi, isi dari pertemuan antara Keith dengan Wilchos adalah instruksi untuk segera menghabisi Pete. Karena jika itu dilakukan maka FBI akan selamat. Akan tetapi ternyata sebelumnya Pete selalu merekam semua percakapan dengan FBI dan Pete memberikan kunci gudang tersebut kepada Sofia untuk jaga-jaga jika FBI malah menyerang balik dirinya. Wilchos pun tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Keith. Begitupun Keith malah mengancam balik Wilchos jika tidak menuruti instruksinya maka Wilchos akan dikambing hitamkan oleh Keith. Scene berganti, kembali ke penjara. Para napi yang sebelumnya menghajar Pete akhirnya mulai membantunya dengan cara memberikan catatan tentang siapa saja yang terlibat dengan bisnis narkoba Climax. Kemudian Pete langsung menelepon Wilchos dan memberitahunya bahwa Pete sudah memiliki catatan tersebut. Akan tetapi saat itu Wilchos hanya diam tanpa tanggapan apapun. Ini menjadi sebuah tanda bagi Pete bahwa pihak FBI akan melepaskannya dan Pete sadar bahwa ia sedang dalam bahaya. Untuk melawan FBI, Pete pun langsung menelepon Sofia untuk bersiap-siap membuka gudang menggunakan kunci yang pernah ia berikan sebelumnya dan mengatakan bahwa FBI sudah mulai menyerang dirinya. Begitupun Sofia menceritakan bahwa pernah bertemu dengan Green yang akan membantu dan menolongnya jika Sofia dalam bahaya. Di tempat lain, Wilchos mendatangi pengacara pihak Climax dan memberitahu bahwa Wilchos memiliki informasi penting. Singkat cerita Sofia pun mulai membuka pintu gudang dan menemukan banyak rekaman suara antara suaminya dengan pihak FBI. Sebelum itu ternyata Wilchos sudah menyadap percakapan antara Pete dan Sofia yang menyebabkan Wilchos pun hadir di sana. Dalam rekaman tersebut terdapat percakapan bahwa Wilchos pernah mengatakan bahwa akan melindungi Pete, dan hal ini cukup membuat Wilchos menjadi serba salah akan posisinya saat ini. Skene berganti, di dalam penjara keadaan pun mulai tak terkendali, karena pihak dari Climax sudah mengetahui tentang siapa sebenarnya Pete, sehingga anak buah Climax mulai menyerang Pete, begitupun napi yang membantu Pete sebelumnya itu akan menjadi lawan anak buah dari Climax. Terjadi pertempuran di dalam penjara yang cukup kacau, apalagi para sipir korup anak buah para mafia mulai bergerak dalam upaya menghabisi Pete. Di tempat lain, ternyata kondisi bahaya sedang dialami oleh Sofia dan sang anak. Karena anak buah Climax berniat akan menghabisi mereka. Beruntungnya saat itu Sofia sempat menghubungi Green, sehingga Green pun datang tepat waktu dan berhasil menolong Sofia. Kembali lagi, di penjara keadaan semakin tak terkendali. Saat itu Pete berhasil menyandera salah satu sipir di sana dan mendapatkan akses untuk bisa ke lantai atas, kemudian Pete menggunakan 2 tabung gas besar yang akan ia gunakan sebagai alat untuk kabur dari penjara. Di tempat lain, Keith mulai bergerak menuju lapas dengan tujuan menghabisi Pete agar semua rahasianya tidak terungkap, termasuk agar Pete tidak membuka mulut mengenai kejadian tewasnya anak buah Green. Scene berganti, scene memperlihatkan Pete sedang menukar bajunya dengan sipir yang ia jadikan sandera sebelumnya, kemudian Pete membuat skema seakan-akan ia sedang ditawan oleh sipir tersebut. Dan di seberang penjara sniper dari pihak FBI sedang bersiap-siap akan menembak Pete. Skema Pete pun berhasil. Kemudian Pete yang seakan-akan menjadi korban, ia pun dimasukkan ke dalam ambulans. Akan tetapi Wilchos menyadari hal tersebut, sehingga Wilchos memberi satu pucuk senjata dan menyuruh Pete agar mengancam dirinya. Hal itu pun berhasil dan membuat Pete melarikan diri. Singkat cerita, terjadi pertemuan antara Keith dengan Wilchos, dan di saat yang bersamaan Green dan para petinggi FBI yang lainnya datang untuk menangkap Keith. Scene terakhir. Pete yang berhasil kabur mulai mencari di mana Sofia beserta anaknya berada. Pete menemukan mereka sedang berada di sebuah taman. Akan tetapi dengan berat hati, Pete tidak jadi menghampiri mereka, karena Pete sadar bahwa FBI sedang berada di sana. Ternyata saat itu Sofia menyadari bahwa Pete sedang berada di sana.
Hal yang dilakukan oleh Sofia hanya terdiam dan mengucurkan air mata karena ia tidak bisa menghampiri Pete saat itu. Dan film pun tamat.